Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, dua kali bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas meraih hasil yang memuaskan kala bertemu dengan Arab Saudi. Pasukan Garuda berhasil menahan imbang The Green Falcon 1-1 kala bertandang ke Arab Saudi. Dan menang 2 gol tanpa balas kala bertanding di Stadion Gelora Bung Karno. Namun saudara, hasil pertemuan itu sepertinya tidak bisa menjadi acuan karena Arab Saudi telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saudara, masih tersisa 1 hari lagi, tetapi tensi panas jelang kontra Arab Saudi sudah mulai terasa. Sampai-sampai media asal Inggris The Guardian ikut menyoroti pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini. The Guardian menuliskan pertandingan berlangsung di Arab Saudi dan tuan rumah memiliki waktu istirahat 6 hari di antara pertandingan mereka. Sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari di depan 60.000 penonton akan menjadi laga yang berat. Kemudian saudara, semuanya akan bergantung pada pertarungan melawan Irak. Tim yang memiliki sejarah bakat tetapi juga kurang berprestasi di kualifikasi Piala Dunia. Dan saudara, untuk menghindari gangguan non-teknis, PSSI tegas menolak penginapan yang disediakan oleh Arab Saudi. PSSI memilih hotel di kawasan Al-Hamra Jeddah sebagai markasnya yang berjarak 40 km dari Stadion King Abdullah Sport City. Jauh-jauh hari, PSSI mengirim tim untuk mencari penginapan sendiri. Tentu tujuannya tak lain untuk menghindari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu fokus pemain. Karena saudara, sebelumnya timnas sempat beberapa kali seperti dirugikan saat bermain di Arab, seperti salah satunya terlambat datang ke stadion. Langkah timnas Indonesia ini disorot oleh media Arab Saudi karena jaraknya yang dinilai paling jauh dari stadion setelah menolak hotel rekomendasi Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Sebagai gambaran saudara, Arab Saudi menginap di hotel yang berjarak sekitar 20 km dari stadion. Sedangkan Irak menginap hotel yang berjarak 21 km dari stadion. Banyak hal juga tadi saya dapat informasi ketika kita bermain di sana juga pengawalannya tidak ada, bahkan telat ke lapangan sampai waktu yang berlebihan gitu. Nah ini yang kita coba membuat tim advance, sudah kita kirim kemarin, hotelnya pun kita memilih hotel yang tidak disiapkan oleh panitia. Ya, ini bagian-bagian kita menjaga X faktor supaya tim kita bisa lebih fokus di sana. Upaya lain untuk menghindar dari gangguan-gangguan non-teknis juga sudah dicoba oleh PSSI, yakni terkait ditunjuknya wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, menjadi pengadil di laga melawan Arab Saudi. PSSI memprotes penunjukan wasit Ahmad Al-Ali yang dinilai bisa menguntungkan Arab Saudi karena berasal dari satu kawasan yang sama dengan Arab Saudi. Protes pun sudah dilayangkan PSSI kepada AFC dan juga FIFA. Namun akhirnya saudara, protes tersebut ditolak. Akun resmi The Asian Football melalui unggahan di Instagram menyebut FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi menolak protes yang diajukan PSSI terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi saudara, manajer timnas Sumarji menyatakan para pemain timnas akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan siapapun wasit yang memimpin laga. Kembali lagi, apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti
pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Namun, saudara, penunjukan wasit Ahmad Al-Ali ternyata juga mendapat reaksi negatif dari warganet Arab Saudi. Warganet Arab Saudi dan ex-pemain Al-Nassr Khaled Al-Akili ramai-ramai mengkritik penunjukan wasit Ahmad Al-Ali ini. Mereka mengklaim bahwa wasit Ahmad Al-Ali merupakan pengadil terburuk bagi Arab Saudi. Sejak mendapat lisensi FIFA pada 2019, Ahmad Al-Ali tidak membawa berkah bagi Arab Saudi, baik di level klub maupun tim nasional. Arab Saudi hanya menang sekali dalam 3 laga saat dipimpin wasit Ahmad Al-Ali. Dan saudara, yang tak kalah menjadi perbincangan adalah jadwal pertandingan, di mana jadwal pertandingan antara Arab Saudi, Indonesia, dan Irak dinilai tidak adil, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Timnas Indonesia hanya memiliki waktu istirahat 3 hari untuk ke pertandingan selanjutnya. Irak juga mendapat jeda istirahat selama 3 hari untuk ke pertandingan selanjutnya. Sedangkan Arab Saudi memiliki jeda waktu 5 hari untuk jeda istirahat. Sehingga banyak pihak yang menilai jadwal pertandingan menguntungkan tuan rumah Arab Saudi. Dalam proyeksi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Footy Rankings memandang sebelah mata terhadap Indonesia, saudara. Footy Rankings memprediksi timnas Indonesia akan finish sebagai juru kunci di grup B atau di bawah Arab Saudi dan juga Irak. Peluang Indonesia finish di peringkat pertama grup B diprediksi 5%. Finish di peringkat kedua 20% dan peringkat ketiga 75%. Menurut Footy Rankings, khusus di grup B, seandainya timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi pada laga pertama, peluang mendapat tiket ke Piala Dunia 2026 hanya sebesar 18%. Unggahan Footy Rankings di akun X ini langsung diserbu netizen Indonesia yang menyuarakan dukungan untuk skuad Garuda. Namun, saudara, asisten pelatih timnas Alex Pastoor bilang peluang timnas lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Dikutip dari media Football Primer, asisten pelatih timnas Alex Pastoor bilang negara-negara yang akan kami hadapi berada 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Tetapi pada saat yang sama, timnas Indonesia sebelumnya berhasil menang dan bermain imbang melawan Arab Saudi di fase grup. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi asalkan bermain dengan sangat terorganisasi. Imbuh Pastoor. Saudara, jelang sepasang partai krusial meladeni Arab Saudi dan Irak, kabar baik datang dari sektor penjaga gawang timnas Indonesia, di mana ada Martin Paes dinyatakan pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang sempat membuatnya absen membela FC Dallas sejak Agustus lalu. Pemain 27 tahun ini berpeluang tampil sebagai kiper utama timnas Indonesia. Paes sudah pernah 8 kali mengawal gawang skuad Merah Putih, termasuk saat menghadapi Arab Saudi dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 1-1 dan kemenangan 2-0. Ia menggagalkan penalti Arab Saudi kala itu yang membuat namanya langsung dikenal ke penjuru negeri. Kali terakhir Martin tampil membela timnas adalah saat tim Garuda menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret 2025. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and
And now I'm feeling great. There's a little bit scar tissue. Sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Saudara, selain Martin Pas yang sempat cedera, mesin gol timnas Indonesia, Ole Roemeni juga sudah terlihat ikut serta dalam latihan bersama timnas Indonesia. Pemain Oxford United ini berlatih ringan dengan pemain timnas lainnya. Ole Roemeni sempat cedera parah saat membela Oxford United melawan Arema FC pada laga penyisihan grup Piala Presiden 2025 lalu. Ole Roemeni menjadi andalan lini depan timnas untuk menggedor pertahanan lawan. Ole Roemeni tercatat sudah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Pada Jumat malam 3 Oktober waktu setempat, skuad Garuda menggelar latihan pertama di lapangan latihan King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Anak asuh Patrick Kluivert terus bersiap sebelum tampil dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Sejumlah pemain yang ikut latihan diantaranya ada Rizky Ridho, Rizky Kambuaya, Beckham Putra, Eliano Reinders, dan Tom Haye. Kluivert menyebut pemain lain akan bergabung secara bertahap dalam 1 hingga 2 hari ke depan. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high. The exercise that we did, players did really good. So I'm very happy with the first training. No, Ole is he's on the right turn. You have to know, we have to look how the reaction is on the training for today. Tak hanya usaha keras untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia, namun doa juga dilakukan agar impian bisa tembus lewat jalur langit, saudara. Jelang pertandingan kontra Arab Saudi yang digelar di Jeddah, sejumlah pemain timnas terlebih dulu menjalani ibadah umroh. Dalam postingan di media sosial, terlihat Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta tengah mengenakan pakaian ihram. Saudara, memang Arab Saudi dan Irak merupakan tim raksasa Asia yang merupakan langganan lolos ke Piala Dunia. Secara peringkat FIFA dan histori, Indonesia jauh di bawah Arab Saudi dan Irak. Namun, dalam sepak bola ada istilah bola itu bundar. Belum tentu tim hebat bisa menang melawan tim yang lemah, dan bisa saja tim yang dianggap lemah justru memberikan kejutan. Usaha dan doa dilakukan para penggawa Garuda. Sedangkan kita wajib memberi dukungan agar Jai Ijes dan kolega bisa membawa Garuda lolos ke Piala Dunia. Semoga saja Dewi Fortuna berpihak pada skuad Garuda dan timnas bisa memberi kejutan lolos langsung ke Piala Dunia. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang warga mengeluhkan tidak adanya petugas yang melayani di salah satu puskesmas saat meminta surat rujukan untuk anggota keluarganya yang sakit. Tetaplah di berita utama.